siang semuanya. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Dusun Bendo, tepatnya di pabrik mie yang ada di Dusun Bendo, Kelurahan Trimurti, Serandaan, Bantul. Nah, kita sekarang sudah berada di pabriknya. Sekarang yang menjadi pengelolanya atau ownernya adalah Bapak Yasir Ferry, merupakan keturunan ketiga dari pendiri pertamanya, yaitu Bapak Umar Bisir Nahdi, yang dulu mendirikan pabrik ini pada kisaran tahun 1940. Nah, nampak di sini beberapa tenaga kerja sedang mengaduk adonan berupa gaplek atau singkong kering yang sudah dicampur dengan tepung tapioka. Nah, karena begitu banyaknya yang harus diadon, maka tenaga manusia saja tidak cukup atau tidak mampu, sehingga dibantu dengan tenaga sapi. Di sini Bapak Yasir mempunyai 3 ekor sapi, di mana di setiap harinya 1 ekor sapi itu bekerjanya maksimal 2 jam. Jadi bergantian, kalau sudah 2 jam, 1 sapi itu merasa lelah, kemudian diganti dengan sapi yang lainnya. Nah, ini yang ada di dalam silinder. Di sini nampak 2 tenaga kerja dengan membawa seperti serok besar itu ya untuk mengaduk. Kemudian sapinya membantu memutar silindernya yang bisa mencampur dari gaplek dan tepung tapioka itu. Nah, nampak di sini ada gunungan kayu bakar, karena selain diadon tadi juga ada proses pengukusan atau steam. Nah, di sini menggunakan kayu bakar. Itu kayunya menggunakan kayu munggur. Ini adalah bara api di atas tungku besar yang di dalamnya itu adalah cetakan-cetakan dari adonan tapioka dan gaplek sebelum nanti akan dicampur lagi. Ini kegiatan seperti ini kurang lebih sampai 2 jam prosesnya. Dan yang tampak di layar ini adalah tumpukan tempat untuk menampung mie nanti yang setelah diproses. Sekarang nampak ditambah lagi tepung tapiokanya. Kalau bilang di Indonesia yang ada cuma di sini. Tapi kalau selain pabrik sini itu ada juga, cuman karena mereka pemula. Ini sekitar 1940-an kurang lebih. Ya, ya, itu dulu yang mendirikan kakek saya. Sebetulnya perusahaan ini dulu berdiri itu bukan semata-mata dagang, ya, tapi lebih arah ke syiar agama Islam. Mau syiar di sini, kamu harus nikah sama orang sini, karena apa? Orang akan lebih bisa menerima kamu.
akhirnya dinikahkan sama orang keraton namanya Raden Roro Maya. Itu lenggahnya dulu di Suronatan. Nah, habis di situ baru merantau sampai begitu. Nah, orang dulu kalau mau dikasih ajaran-ajaran kan pada mengejar makan. Kalau dulu kan tidak ngejar duit tapi makan, karena dulu waktunya budaya masih budaya barter. Akhirnya terpikir bikin perusahaan ini. Ya, yang di situ pegawai-pegawai orang-orang sekitar sini. Nah, sampai sekarang pun usaha ini itu masih berasas dasarkan sosial. Contoh, gaji itu kita bayar sebelum keringat tenaga itu kering, itu kita bayar. Dua, kita sediakan makannya pun prasmanan. Ya, kalau dulu waktu zaman kakek sampai ke orang tua saya, itu setiap pegawai itu disediakan satu piring itu tinggi kayak gunung gitu. Nanti sama mereka dibelah, separuh taruh di daun jati atau daun pisang, bawa pulang buat anak istri. Yang separuh dia makan ke sini. Ya, dulu seperti itu. Nah, sekarang karena sudah perkembangan zaman, kita bikin telah prasmanan. Ya, pokoknya mau makan sehari 3 kali 4 kali bebas. Habis tinggal minta di dapur. Itu seperti itu. Ya, ya. Tapi tetap apa istilahnya wasiat dari kakek ya, itu pokoknya kamu jangan semata-mata cari keuntungan di perusahaan, tapi tolong pikirkan dari sisi sosialnya. Itu. Berjalannya waktu tahun 82 sini sempat berhenti karena munculnya mie instan. Waktu itu muncul mie instan ya merek presiden. Kan orang begitu lihat mie instan kan waktu tahun-tahun itu kan ya heran toh. Mie bisa bawa pergi-pergi kemana cuma pakai air panas pun jadi kan gitu. Nah, akhirnya kita berhenti, perusahaan tinggal berjalan 2. Tempatnya di situ sama Pak D yang ada di Bandung Kota. Yang berarti yang sini. Ya. Waktu itu. Ya. Itu berhenti. Nah, di situ tahun 85 yang Bantul Kota berhenti. Tuh. Jadi tinggal satu. Tempatnya pergi. Nah, tahun 2002 saya mulai menjalankan ini lagi. Apa itu alasannya? Ya dulu kan kebetulan saudara dari bapak saya itu kan banyak yang guru besar. Mereka ada yang dokter, nah, sarjana, profesor. Kalau kumpul keluarga kan ngobrol. Dan mereka ini kan dulu juga mainnya kan di sini. Nah itu ada yang cerita kenapa mie nggak dijalankan lagi. Wah sekarang mau jalankan repot, sudah banyak mie yang lain-lain. Wah salah kamu. Loh, salah gimana? Mie itu termasuk organik. Mie itu lain dari yang lain. Aku pasti kok bisa tahu aku. Lah iya wong aku cilikanku dolanku nang kono dadi aku ngerti kabeh. Sampai dia sampaikan bahanmu biar mengiki lho kiki gitu. Wah aku sekarang mau dijalankan lagi ya repot. Enggak. Wes kamu jalankan aja. Nanti tak bantu pemeriksaannya dan nanti kamu jualnya jangan bilang mie ledak, bilang mie sehat tuh. Karena mie ini saya bilang mie itu bagus untuk anak-anak ini apa jenis anak-anak bukan autis, anak-anak autis. Lalu mereka terangkan kenapa warung mie ledak kok mesti malam hari, dia bilang itu. Iya dari dulu malam hari. Iya, tapi yang makan mie ledak kena gula enggak? Enggak lah, karena yang dimakan mimu karena tidak mengandung karbohidrat, itu sangat rendah untuk itu. Nah, terus coba kamu bikin. Nah kebetulan waktu itu saya ngobrol di tepi sungai, di gubuk itu ngobrol-ngobrol. Kebetulan pasir harus susah, mereka susah nambang pasir, ngobrol.
Saya gawe mie iki nggone ana. Alate ya wis menggetak dandani sithik ronitik saiki. Ning sing areng gawe sapa wong cah nom-nom saiki do ora gelem kok nyambuke kasar. Nah, sing sepuh-sepuh waktu itu terus tua-tua ya sing belum nyambut gawe. Ya saiki ngene, kowe takonono, Mbah, kanca-kancamu sapa sing gelem. Akhirnya mereka berembuk. Ketemu, do gelem. Nah, wes do gelem sing nyambut gawe saiki sing ngarep adol sapa. Sak gitu. Wes bakul sing tua-tua kok ngadol wae sing biyen-biyen sing do nang pasar. Akhirnya dihubungi itu Dok Solar gitu. Nyampaikan ya ora apa-apa nek pancen dodol ya nek gawenah ya gelem ngedolke. Akhirnya saya berembuk dengan keluarga. Oke, gawe ya wes yo bikin ngomong sama Pak D, sama kakak-kakak ibu saya, sama om-om saya. Ya wes saya digawe, bikinlah perusahaan ini berjalan. Itu produksi awal baru 200 kilo, 300 kilo gitu. Iya. Itu akhirnya berkembang terus sampai sekarang ini. Di tahun 2002 ya ini. Ya, pergerakan terakhirnya ya Pak. Ya, pergerakan awal di 2002, taruh terakhir dari kakek itu 82. Ya. Tuh. Panjenengan yang pengawal yang dari 2002. Iya, sampai 2002 sekarang. saya. Sudah sampai ke generasi 3 ya Pak. Iya, sekarang kalau saya kan sudah generasi 3. Jadi yang singkong enggak? Kemarin barusan saya bahas dengan Pak Bupati. Jadi kan saya bahas sama Pak Bupati, Pak, di daerah kami Kecamatan Serandakan itu banyak tanah kosong. Itu bahkan nilainya puluhan hektar. Itu kalau cuma 30 hektar pun ada. Nah, saya bilang, kenapa pertanian tidak menggerakkan pertanian singkong? Nah, Pak Bupati tanya lah, kalau kita menanam singkong itu, kali off-takernya siapa? Tuh. Loh, saya siap jadi off-taker. Saya kebutuhan saya tepung gaplek itu sebulan aja sudah 7 ton. Coba kalau sekarang 7 ton dalam 1 bulan berarti membutuhkan berapa estafet sawah? Nah, 1 ton akan berapa ribu meter atau berapa hektar sawah? Nah, itu kalau diestafetkan setiap bulan panen berarti kan butuhnya banyak. Nah, gitu kan, itu baru gapleknya. Kalau memang nanti Bantul itu bisa bertanam singkong, menyediakan singkong dengan nilai yang puluhan ton, kenapa nggak bikin pabrik tapioka seperti Gunung Kidul? Nah, itu gitu. Kebutuhan tapioka saya aja sebulan 20 ton. Nah, itu kan, wah itu coba bisa kita bahas dengan pertanian. Ya, panjenengan berarti kan bisa membuka lapangan kerja luas-luas ya Pak? Ya, kan itu baru yang saya contohkan baru saya pribadi. Iya, belum yang lain. Belum ya, Pak, perusahaan ya? yang lain. Nah, itu berarti nanti antar pengusaha itu bersinergi ya Pak? Iya. Ya, kalau terjadi akan mengadop apa yang dihasilkan. Kalau itu otomatis Bu. Kalau itu otomatis. Kalau di sini sudah ada singkongnya, iya kalau sudah ada singkongnya dan bisa diproduksi. Pokoknya saya yang sebagai pertama produksi, lainnya mesti mending ngambil sini. Iya, dan secara transport, secara harga Iya, masih lebih murah. iya lebih murah. Dan ada merasa memiliki. Iya. Itu yang lebih penting. Iya. Tuh. Dan itu kalau saya justru bisa akan menjadikan ikon wisata khusus kuliner di Bantul. Jadi bahan baku 100% dari sini, produksinya dari sini. Alat yang ada di sini adalah alat untuk mengepres
Jadi adonan setelah 2 jam disatukan, kemudian sampai ke proses pengepresan. Jadi hasil adonan itu kemudian dimasukkan ke dalam mesin kepres itu, kemudian mie-nya sudah bisa keluar dan akan ditata. Setelahnya akan di steam lagi kurang lebih 1 jam, kemudian diangin-anginkan, dan besok paginya kalau cuaca memungkinkan akan dijemur. Dan setelahnya siap menjadi mie yang siap jual. Ini nampak di sini bahwa setelah diambil dari mesin press, kemudian ditata, yang nanti dengan tempatnya itu masuk ke tempat untuk steamnya. Bapak Yasir Ferry sekarang sebagai pengelola dan juga sebagai pemilik, dibantu dengan 30 tenaga kerja dan ada 3 ekor sapi yang setiap hari melakukan aktivitasnya, dan dari hasilnya berupa mie letek cap Garuda kemudian dipasarkan di berbagai pasar tradisional, dan juga bahkan sekarang pemasarannya juga lewat media online juga, dan hampir seluruh penjual mie letek yang ada di Kabupaten Bantul untuk mencukupi kebutuhan bahan bakunya. Bapak Ferry membeli dari Gunung Kidul, kemudian Purworejo dan Magelang untuk gapleknya. Nah, sekarang saatnya kita coba membuat mie letek, karena kemarin kami berkunjung ke Mie Garuda, maka saat ini kami akan mencoba membuat mie letek dengan cap yang sama. Dan bumbunya untuk membuat satu porsi mie letek kita membutuhkan ada bawang putih, kemudian ada kemiri, dan ada lada yang kita tumbuk menjadi satu. Kemudian kita sangrai. Sebelumnya kita siapkan dulu bawang merah, campur dengan telur untuk lebih enaknya. Dimasukkan sayuran, ada wortel, kemudian kobis, kita masukin juga potongan ayam kampung, ada daun bawang dan daun seledri. Tambahkan juga dengan kaldu dari ayam kampungnya. Kemudian dimasukkan mie leteknya yang tadi sudah direndam kurang lebih 1 jam.
Untuk semuanya tidak perlu khawatir ya atas mie letek ini, karena mie ini tanpa pengawet dan kandungan karbonya sangat sedikit sehingga aman dikonsumsi meskipun pada malam hari.